Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, Festival Ogoh-Ogoh menyambut Nyepi 2024 di Lampung Selatan disambut antusias masyarakat. Umat Hindu di Lampung Selatan, Lampung menggelar Festival Ogoh-Ogoh sehari sebelum perayaan Nyepi pada 2024, yakni bertepatan di Minggu 10 Maret 2024. Festival Ogoh-Ogoh tersebut digelar di beberapa desa dan kecamatan di Lampung Selatan, salah satunya di lapangan Desa Waibali, Nuraga, Kecamatan Waipanci, Kabupaten Lampung Selatan. Ketua DPK Peradah Lampung Selatan, Wayan Rastajaya Eka Putra mengatakan, Festival Ogoh-Ogoh ini dalam rangka menyambut Hari Raya Suci Nyepi yang diperingati pada Senin 11 Maret 2024. Wayan menyebut dirinya merasa puas karena Festival Ogoh-Ogoh mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama masyarakat Hindu dan masyarakat Lampung Selatan pada umumnya. Perwakilan muda-mudi Tridharma Yoga yang ikut meramaikan kegiatan Festival Ogoh-Ogoh merasa senang karena mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama masyarakat Lampung. Keliang adat dari Tridharma Yoga atau bisa disebut ketua adat setempat, Dewa Nyoman mengatakan, dalam menampilkan Festival Ogoh-Ogoh tentunya diperlukan latihan-latihan khusus. Pihaknya memerlukan waktu kurang lebih 1-2 bulan untuk membuat Ogoh-Ogoh sampai hari waktu kegiatan berlangsung. Dermaga Eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni rusak sebelum beroperasi. Dermaga Eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rusak sebelum operasional. Padahal Dermaga Eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini baru selesai dibangun pada akhir 2023 kemarin. Pembangunan Dermaga Eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni ini menelan anggaran sampai 27 miliar. Kerusakan tersebut terlihat dari tembok yang sudah mengelupas. Kondisi tersebut juga mendapatkan perhatian dari Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, yakni Bambang Siswoyo. Dari Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, Bambang Siswoyo melakukan rem cek kepada kapal di Pelabuhan Bakauheni. Beberapa waktu lalu ia sempat melihat bagian tembok bagian bawah gang Waidi Dermaga Eksekutif 2 ini mengelupas. Tentunya, ia pun menghimbau kepada pihak PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bakauheni untuk segera memperbaikinya, mengingat sebentar lagi digunakan untuk angkutan lebaran, di mana kesiapan pelabuhan baik dermaga dan kapal menjadi prioritas pelayanan Supra, memberikan pelayanan yang baik dan juga aman. Saat itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Kapten Rudi Sunarko mengatakan pihaknya akan segera mengecek dan memperbaiki tembok gangway yang rusak tersebut. Aparat hingga organisasi lintas agama amankan pawai Ogoh-Ogoh di Pringsewu. Ratusan aparat kepolisian, TNI hingga berbagai organisasi lintas agama bersama-sama mengamankan dan mengawal pawai Ogoh-Ogoh di Kabupaten Pringsewu pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Kasih Humas Polres Pringsewu Ibtu Priyo mengatakan pawai ini berlangsung di 3 lokasi yang berbeda di Kabupaten Pringsewu. Ketiga lokasi tersebut yakni di Pekon Mataram Kadingrejo, Pekon Lugur Sari Pagelaran dan Pekon Ambarawa Barat Ambarawa. Di setiap lokasi pawai ratusan aparat gabungan dari TNI Polri, Dishub dan juga Satpol PP yang berjaga. Tak hanya dari aparat, Priyo juga menambahkan pengamanan ini juga melibatkan berbagai organisasi keagamaan. Dalam setiap lokasi, pawai ini berlangsung dengan keamanan dan kondusivitas yang terjaga. Acara sakral umat Hindu ini bertujuan untuk mengusir kekuatan negatif dari lingkungan sekitar. Pengamanan perayaan Nyepi, Kapolres Waikanan ajak masyarakat tingkatkan toleransi. Polres Waikanan melakukan pengamanan perayaan Nyepi tahun Saka 1946 di Kecamatan Bancit, Kabupaten Waikanan.
Ribuan umat Hindu berkumpul mengikuti pawai ogoh-ogoh dalam perayaan Nyepi tahun Saka 1946 di Jalan Akagani sepanjang Kampung Balai Sadar, Kecamatan Pancit, Kabupaten Waikanan pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Setelah itu Kapolres pengunjung Balai Adat Dusun Media Agung Kampung Balai Sudar Utara sekaligus menyapa seluruh umat Hindu yang hadir dan Kapolres berdoa agar pelaksanaan rangkaian Hari Nyepi tahun Saka 1946 berjalan aman dan juga lancar. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kapolres Waikanan yakni AKBP Protomo Widodo dan juga Kasat Binmas Polres Waikanan AKP Burhanuddin. Juga Ketua PHDI Kecamatan Pancit Wailamek, masyarakat beserta personil Polres Waikanan dan juga Polsek Pancit. Berikut ini ada konsultan asuransi yang mengancam lapor balik ex-office boy. Muhammad Niswandi, pria yang dilaporkan karena diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan office boy bernama Bernardo Alfandi mengancam melaporkan balik. Niswandi mengatakan pihaknya akan melaporkan Bernardo kepada pihak kepolisian atas dugaan pencurian motor dan jam tangan. Ia mengatakan barang bukti dan saksi sudah ada. Ia mengatakan pemukulan yang dilaporkan Bernardo adalah salah persepsi. Ia mengatakan untuk diketahui bahwa pihaknya bekerja di sini sebagai kontrak suatu perusahaan asuransi. OB itu termasuk karyawan lepas. Mantan OB ini sudah bekerja 7 bulan bersama dengannya. Jika dugaan pemukulan ini ada sebab dan akibatnya, karena pada 17 Februari 2024 itu motor diambil mantan OB Bernardo Alfandi diambil tanpa izin. Perayaan Nyepi di Kampung Balai Tulang Bawang dijaga pemuda lintas agama. Perayaan Hari Raya Nyepi Catur Berata Penyepian Tahun Baru Saka 1946 di Kampung Bali Mekara Dewata, Kecamatan Banjarakung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dijaga ketat oleh penjalangan dibantu pemuda lintas agama pada Senin 11 Maret 2024. Dari pantauan Tribun Lampung, suasana penyepian di Kampung Bali Mekar Dewata, Kabupaten Tulang Bawang nampak khusyuk karena tidak terlihat aktivitas masyarakat yang bekerja di Kampung Bali Mekar Dewata. Hanya beberapa warga yang bertugas sebagai percaya dan pemuda lintas agama yang membantu penjagaan masyarakat umat Hindu saat perayaan tahunan. Kemudian Andreas mengatakan, penjagaan saat perayaan Nyepi juga menjadi salah satu sikap toleransi antar umat beragama di kampung dan juga di Kabupaten Tulang Bawang. Apalagi dengan adanya penjagaan ketat ini dapat menambah kekhusyuan masyarakat umat Hindu dalam beribadah. Dijelaskan oleh Andreas, ada ribuan umat Hindu di Kampung Bali Mekar Dewata merayakan ibadah Nyepi tahun ini. Warga Labuan Dalam Bandar Lampung keliling pantau rumah saat perayaan Nyepi. Masyarakat Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung keliling memantau rumah umat Hindu saat perayaan Nyepi pada Senin 11 Maret 2024. Lurah Labuan Dalam Sri Aida Fitri juga turut memantau rumah warganya yang beragama Hindu saat merayakan Nyepi. Menurutnya penjagaan saat Hari Raya Nyepi di rumah umat Hindu telah dilakukan setiap tahunnya. Ia menambahkan pihaknya mencatat bahwa keberadaan umat Hindu di Kelurahan Labuan Dalam mencapai 2.000-an orang. Pemantauan ini menurutnya melibatkan kepala lingkungan, RT, anggota Limas dan juga mitra Bankon atau bantuan komunikasi. Pengecekan itu juga memastikan apakah rumah tersebut aman dan terkunci pagarnya, termasuk juga jangan sampai anak-anak bermain api dan pihaknya berusaha menjaga untuk menghindari bencana. Kerukunan umat beragama itu juga terwujud saat bulan puasa. Kali ini umat Hindu yang menjaga umat Islam melaksanakan sholat tarawih serta saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.